Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Nawawi di segmen Get Door Pintu. Nah, kali ini kita akan ngebahas atau nge-review ya perumahan namanya Almeria Premier Cimanggis Depok. Kebetulan rumah ini tipe bangunannya 77 dengan luas tanah 66 meter. Rumah Almeria Premier Cimanggis ini memiliki 3 buah kamar dan 2 kamar mandi serta rooftop. Mau tahu seperti apa detailnya? Simak videonya sampai habis. Oke, untuk yang pertama yang kita bahas adalah bagian eksteriornya ya. Pertama untuk konsep ya, konsep fasad. Nah, jadi perumahan di Almeria ini mengusung konsep mewah dan natural living. Jadi maksudnya natural living itu adalah di mana penggunaan cahaya-cahaya lampu di dalamnya itu sangat efisien sekali. Karena semua ruangannya memiliki akses langsung ke jendela. Jadi udara, cahaya itu masuk benar-benar menyeluruh ke ruangan. Jadi nggak perlu lagi yang namanya tuh siang-siang nyalain lampu atau siang-siang kalau misalnya seandainya mati lampu ruangan jadi gelap gitu. Di sini nggak perlu karena semuanya ada akses udara dan cahaya dengan baik. Terus kemudian untuk penggunaan materialnya ya, di sini kita bisa lihat kalau untuk aluminiumnya itu kita pakai spek Alexindo ya. Alexindo itu adalah yang merupakan spek paling tinggi untuk di perumahan gitu. Terus kemudian untuk pintunya sendiri ini kita menggunakan kayu meranti oven dan dicat duko. Terus kemudian cat eksteriornya kita gunakan tipe Finlex yang wider bond. Terus kemudian untuk lampu-lampunya ini kita menggunakan material inlight. Nah, ini kita nyalakan lampunya bukan karena gelap ya, tapi emang supaya ini menunjukkan bahwa dia tuh menyala gitu. Terus kemudian tidak lupa juga ini konsep yang kita usung juga yang natural living tadi adalah penggunaan bahan material alam gitu sebagai pembentuk fasad. Nah, material alam yang kita pakai ini adalah batu terakota ya. Jadi pemasangannya itu kemarin kita pasang satu-satu gitu menggunakan mortar keramik ya supaya rekatanya lebih kuat. Ini ukurannya sekitar 15 cm kali 5 cm ya. Dengan ketebalan dia rata-rata 2 cm sih. Terus kemudian, ini area kanan ini kalau kita lihat itu kan dia bergradasi kasar ya, tekstur. Itu adalah kemarin tekniknya itu dikamprot halus, kemudian dicat gitu. Beda dengan area yang lainnya yang di finish sampai kacian. Nah, terus kemudian teras. Nah, terasnya ini kita menggunakan keramik merek dari Habitat dengan glazur atau tekstur seperti kulit jeruk ya, dia agak-agak kasar gitu. Terus kemudian untuk carportnya ini muat untuk satu mobil dan satu motor. Terus kemudian juga kita lengkapi juga ada keran di ujung sana, keran air. Keran air itu fungsinya yang buat siram-siram tanaman. Terus kemudian rooftop juga kita lihat di atas ada rooftop. Jadi supaya benar-benar natural livingnya itu dapat banget pagi-pagi kita mau santai-santai sambil ngopi atau baca koran itu bisa di rooftop. Itu enak banget. Oke, langsung aja kita ke dalam seperti apa lebih detailnya. Lanjut. Oke, nah ini suasana interiornya di lantai 1 kurang lebih seperti ini, dimana living room sama untuk ruang makan itu jadi satu konsepnya. Nah, jadi benar-benar ruangannya itu kita optimalkan semaksimal mungkin untuk fungsi-fungsinya dan juga untuk dapur. Nah, ini bisa dilihat sendiri kan, dapat dapur yang lumayan panjang, muat buat naruh nanti kompor tanam, terus kemudian rak-rak piring dan sebagainya. Tidak lupa juga kitchen set nih atas bawah juga, ini udah cukup backup buat nanti teman-teman menyimpan barang lah gitu, bisa atas dan bawah ini udah cukup lumayan banyak gitu sekatannya. Terus kemudian kalau kita review dari materialnya ya, nah kalau misalnya untuk dinding ini sendiri ini adalah pasangan Hebel plaster aci finishing ya. Kemudian dicat dengan cat kita pakai merek Finlex juga, Finlex yang buat interior, Finlex Pro 1000. Terus kemudian untuk saklar-saklarnya kita
menggunakan Panasonic, merek yang Panasonic. Terus kemudian untuk dari lantainya ya, lantai ini kita menggunakan granit ukuran 60-60. Nah ini teksturnya juga kita pilih yang agak soft, nggak terlalu strong banget gitu supaya terkesan luas. Dan juga pemilihan warnanya itu supaya tone-nya itu sama dengan dinding gitu. Jadi kita ngambil konsep warnanya itu abu-abu ya. Terus kemudian untuk ceiling nih, plafon. Nah, plafon itu kita menggunakan gypsum ya. Rangkanya pakai hollow galvanum, kayak yang waktu itu pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Terus juga kemudian tidak lupa ini kita drop ceiling supaya memberikan kesan mewah gitu untuk di ruangan ini. Dengan menggunakan lampu LED strip. Nah ini lampu LED strip warna warm red ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari lampu yang warnanya kayak gini, itu tipenya yang warm white. Terus kemudian untuk besaran watt lampu yang kita gunakan di sini itu adalah 13 watt dari merek Inlight. Oke, terus kemudian oh ya ini pintu mungkin ya, pintu utama ini finishingnya kita finishing duko. Jadi dia permukaannya tuh benar-benar licin, halus. Spek kesan mewahnya itu dapat. Terus kemudian juga handle-nya ini kita beli yang handle-nya kita gunakan yang panjang supaya juga dia kesannya lebih mewah dan terlihat dari luar gitu lebih mencolok. Oke, terus kemudian ketinggiannya kita bikin 2,40 meter ya. 2,40 meter itu supaya dia lebih tinggi, terkesan lebih gagah rumahnya gitu. Berbeda dengan pintu-pintu yang di kamar. Nah, pintu-pintu yang kayak di kamar tuh kita buat 2,20 meter gitu, dia lebih turun sedikit 20 cm. Terus kemudian juga kalau untuk yang kamar-kamar kita gunakan handle dari Beleza. Nah ini seperti ini, dia tipe yang kupu-kupu ya, butterfly. Oke, mungkin langsung kita lihat kamar di lantai satunya ya. Nah ini kamar di lantai satunya itu di sini ada meja buat kerja atau meja belajar buat anak ya. Terus kemudian di sini cukup untuk tempat tidur ukuran 2 meter kali 1,20 meter dan satu buah lemari. Oke, kalau spek semuanya sama, kecuali yang membedakan adalah lantainya. Nah ini kita bukan menggunakan granit, tapi kita menggunakan keramik tekstur kayu gitu. Ini dengan ukuran 50-50. Oke, lanjut kita review dapurnya kali ya. Nah ini dapur ini kita buat ketinggian di tinggi 80 cm. Kemudian dilengkapi dengan ada sink satu lubang. Ini kita menggunakan merek Onda. Nah, ini kita gunakan merek Onda dan untuk sinknya ini kita menggunakan merek. Nah, untuk sinknya ini kita gunakan stainless satu lubang. Oke, terus kemudian ini kelengkapannya. Oh, ini storage-nya, penyimpanan ya, bisa dilihat banyak, cukup lengkap di sini. Storage penyimpanannya ada buat piring, ada buat tempat-tempat sendok segala macam. Oke, terus kemudian untuk tempat naruh bumbunya nanti. Terus kemudian di atas tuh buat perlengkapan lainnya. Nah, tidak lupa dilengkapi dengan stop kontak ya, stop kontak. Ini kita juga pakai dengan Panasonic. Nah untuk spek granitnya ini kita menggunakan granit 60-60 warna hitam dari Durafloor. Terus kemudian ini dari Roman keramik, jadi yang motif bata merah. Ini banyak banget, bisa dicari baik di Tokped atau di Mitra 10, ini banyak banget ada. Gampang untuk dicari. Oke, terus mungkin kita ke area tangga. Nah, oke, ini kita ada di area tangga. Letaknya itu ada di samping ruang makan. Jadi ini adalah akses kita untuk lantai 2. Pertama kita lihat dari konsep warnanya dulu ya. Nah, kalau warna dari tangga ini sendiri kita pilih yang motif kayu, keramik seperti keramik lantai kamar tidur. Nah, ini supaya dia memberikan tidak licin gitu loh. Kesannya tidak licin, dia keset gitu. Ini dia menggunakan merek Ikat. Terus kemudian untuk pegangannya sendiri ini kita pakai hollow besi 22 dengan di dinabol di bawah. Nah ini penting banget nih, dinabol ini 2 supaya dia tidak goyang ya, supaya dia kuat gitu. Terus kemudian pegangan tangannya supaya lebih nyaman dan mewah juga, kita gunakan kayu meranti ini. Kemudian di finishing di pelitur supaya kesan naturalnya tetap ada gitu.
Terus kemudian untuk lantai sama, kita pakai granit juga. Paling di sini sisi kiri saya bisa dilihat ada area ini ya, apa namanya, untuk mesin air. Jadi kalau misalnya maintenance pompa itu enak banget, nggak harus ngebongkar apa-apa karena atasnya itu langsung void. Tinggal diangkat pipanya aja kalau misalnya ada masalah atau apa, jadi nggak bakal ngerusak yang lainnya. Ini steril gitu. Terus kemudian cahaya juga mungkin bisa dilihat sendiri, ini ada pintu kaca yang besar buat apa namanya, menerangi area ruangan ini ya, area akses untuk kamar mandi. Ada jendelanya juga. Terus kemudian tadi yang area dapur ini juga ada jendelanya juga ya kan. Terus kemudian ya itu ada jendela juga, dan di atas juga ada jendela atas ini, jadi supaya tidak silau ya, area TV itu nanti di atas ada jendela juga. Oke, terus kemudian lanjut ke kamar mandi kali ya. Nah, ini kamar mandi kita. Nah, buat kalian yang rumahnya apa namanya, tidak punya space yang terlalu besar dan kalian harus membuat kamar mandi di bawah tangga, kalau misalnya nggak kekejar elevasinya itu bisa seperti ini teman-teman. Jadi bisa diturunin elevasinya gitu. Kalau ini turun minus 45 cm, turun 45 cm gitu. Jadi apa namanya, dia lebih turun agar kepala kita tidak kepentok nih sama yang namanya di atas tangga ini, sama area bawah tangga, supaya tidak terpentok. Jadi ruangannya bisa difungsikan secara maksimal gitu. Oke. Oke, lanjut untuk bahan materialnya ya, material finishingnya. Nah, ini untuk pintunya kita menggunakan pintu kristal full panel ya, ukuran 70 x 195. Terus kemudian keramik dindingnya ini kita gunakan keramik motif bata putih, ini ukuran 30 x 60. Terus kemudian keramik lantainya kita gunakan yang hitam, teksturnya ini agak kasar banget ya, nggak kayak kulit jeruk, dia bener-bener ada teksturnya gitu. Jadi nggak licin, ini ukuran 40-40. Terus kemudian kloset. Nah, klosetnya ini kita gunakan Toto. Terus kemudian untuk sanitasinya semuanya kita gunakan merek Honda, dan floor drain kita pakai stainless yang standar. Oh ya, jangan lupa juga kalau lampu ini beda tipe nih dengan yang di ruang tamu. Kalau yang di ruang tamu itu tipenya dia ke plafon itu masuk, tapi kalau yang ini nongol gitu karena ini di atasnya ini dark. Nah, ini kita gunakan yang wattnya lebih kecil, 9 watt gitu untuk di kamar mandi. Oke, itu kamar mandinya. Oke, langsung saja kita naik ke lantai 2. Nah, di sini juga ada jendela juga ya untuk cahaya supaya maksimal penerangannya. Nah, ini kita udah ada posisinya di lantai 2. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur. Terus kemudian ada 1 kamar mandi dan 1 akses untuk rooftop. Nah, langsung saja kita lihat kamar tidurnya dulu ya. Oke, ini kamar tidur untuk yang di lantai 2 yang pertama ya. Kurang lebih layoutingnya sama, ada terdiri dari kasur atau bednya. Terus kemudian ada apa namanya, meja kerja, terus kemudian untuk cukup juga untuk 1 lemari ya. Nah, ini lemarinya. Untuk keramik sama, kita gunakan seperti yang di lantai 1, ukuran 50-50 dari ikat juga. Terus kemudian untuk saklar-saklarnya ini juga sama, pakai merek Panasonic. Kemudian nah kalau pintu kamar itu tadi kan sudah dijelasin ya bahwa kita pakai ini Beleza. Tapi kalau untuk yang finishingnya ini, bahan dalamnya ini kita gunakan pintu apa namanya, HPL ya. Jadi ini HPL lapis HPL. Jadi multiplex dilapis dengan HPL gitu. Berbeda dengan pintu yang di bawah utama tadi kita menggunakan pintu solid. Oke, terus kemudian ini kamar yang kedua. Nah, ini berarti adalah master bedroomnya ya. Jadi untuk kamar yang besarnya. Nah, untuk luasannya sendiri, nah di sini dia muat untuk satu tempat tidur yang besar yang berukuran 1,80 meter x 2 meter. Terus kemudian ada meja rias juga. Di sini kita bisa lihat ada meja rias, terus kemudian di sini juga bisa nih digunakan untuk kerja ya, untuk meja kerja. Ada storage penyimpanan di atasnya juga. Ini untuk apa namanya,
sumber cahaya dan udara kita dari luar gitu. Kaca yang cukup besar nih, bikin nyaman banget. Terus kemudian juga untuk lemarinya sendiri ini lebih besar daripada 2 kamar tadi ya. Ini cukup untuk kapasitas untuk 2 orang ya. Oke, terus kemudian bahan yang lainnya sama semuanya, materialnya, finishing dindingnya menggunakan cat juga Vinilex, plafon juga sama, lampu juga sama, kita gunakan inlet yang 16 watt. Menggunakan inlet yang 13 watt. Oke, lanjut ke ini adalah kamar mandi yang lantai 2. Nah, ini kamar mandi lantai 2 sebenarnya speknya sama dengan kamar mandi yang lantai 1 ya. Menggunakan pintu panel, full panel dari kristal, terus kemudian kloset menggunakan Toto, terus kemudian sanitasinya menggunakan Onda, dan keramiknya kita gunakan keramik motif batu bata putih, dan lantainya kita gunakan tekstur lantai dengan warna hitam ukuran 40-40. Oke, berarti ini tidak ada yang berbeda dengan yang di lantai 1, hanya ukurannya lebih besar saja. Terus kemudian ini juga kita semacam kayak ada taman kering gitu. Taman kering ini sebenarnya fungsinya adalah untuk hawa ya, masukin hawa. Terus kemudian juga ini ada jendela untuk kamar mandi. Nah, itu juga supaya kamar mandi itu memiliki sirkulasi yang baik ya. Ini tidak lupa juga kita riben ya, jadi dari luar dia tidak terlihat gitu. Oke, terus ini juga ada jendela gede yang bisa kita buka. Nah, ini udara tuh bisa masuk secara penuh ya, karena ini lumayan besar nih, ukuran 1,80 m. Oke, ini bisa dibuka, jadi benar-benar ketika kita lagi nggak pengen pakai AC ini bisa dibuka, enak. Oke, mungkin kita lanjut naik ke atas ya, ke rooftop. Nah, ini untuk area torennya, ini enak banget. Kalau kita mau ada maintenance, mau nguras, atau ada yang bermasalah, tidak usah kita manjat-manjat plafon segala macem. Ini udah tinggal maintenance, kita buka aja, air kita masukin ke sini, kita bersihkan. Kalau misalnya ada pelampung yang error misalnya, ini kita bisa langsung ganti. Jadi ini mudah banget, memudah banget. Terus juga penggunaan material pintu kaca ini supaya terang ya area tangganya ya, karena kita nggak lagi ngambil cahaya dari depan, tapi kita ngambil dari belakang. Oke. Nah, ini untuk area rooftopnya. Nah, oh ya, untuk bahan materialnya pertama kita dari ini aja dulu ya, dari kanopi. Kita ini gunakan besi holo ukuran 4/6, dan ini ukuran 5/10 ya. Jadi kita pakai yang besar. Terus kemudian untuk rangka atasnya juga sama, kita menggunakan ukuran ini lebih kecil nih. Ini ukuran sama dengan ini, ukuran 4/6 ya. Terus kemudian rangka yang tengahnya ini kita gunakan rangka holo yang 4x4. Ini kita gunakan solar flat ukuran 3 mili. Jadi solar tough itu kan dia bergelombang. Kalau ini kita tipe yang solar flat dengan ketebalan 3 mili, warna grey. Greynya itu kayak gini kalau misalnya di katalognya. Oke, terus kemudian untuk gentengnya kali ya. Gentengnya ini kita menggunakan Munir tipe yang perspektif. Jadi dia ada tekukan di sini. Supaya apa? Nah, tekukan ini tuh air supaya dia tidak larinya tuh ke arah sambungannya. Ini kan arah sambungannya di pinggir nih, pas di area tingginya. Jadi meminimalisir banget dari yang namanya kebocoran. Air itu benar-benar nanti akan jatuh ke sini. Terus kemudian toren tadi kita menggunakan Penguin ya, bahan material toren merek Penguin ya, udah tau lah kualitasnya juga udah banyak juga orang pakai. Terus kemudian ini juga kita pintunya juga menggunakan sama, pintu kaca aluminium supaya pencahayaan juga masuk dengan optimal ya ke area tangga. Oke, semuanya sudah direview. Mungkin itu aja review di segmen gate door pintu kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Sampai
Sampai jumpa di video berikutnya.